Elektabilitas PDIP tertinggi berdasarkan hasil survei terbaru dari lembaga survei Carta Politika yang dirilis pada Senin 15 Mei. Elektabilitas PDIP terdongkrak saat mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden. Survei yang digelar Carta Politika bertajuk Dinamika Elektoral Pasca Isu Piala Dunia U20 dan Deklarasi Batu Tulis. Direktur Carta Politika Yunarto Wijaya mengatakan bahwa survei digelar pada 2 hingga 7 Mei 2023. Dalam survei, responden diberi pertanyaan seandainya pileg untuk memilih anggota DPR RI dilaksanakan hari ini dan diikuti oleh partai politik di bawah ini, partai apa yang Bapak atau Ibu pilih? Hasilnya, PDIP menempati posisi urutan 1 dengan perolehan suara 22,1%. Kemudian perolehan suara kedua diraih Partai Gerindra dengan 14,9%. Lalu di urutan ketiga ada Partai Golkar dengan raihan suara 9,8%. Yunarto mengatakan pada April 2023 lalu, usai penolakan timnas Israel, suara PDIP sempat merosot tajam di angka 18,6%. Namun usai mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai bakal capres yang diusung, suara PDIP kembali terdongkrak menjadi 22,1%. Tidak terlalu jauh berbeda, tingkat kepuasan publik, elektabilitas partai politik nomor 1 masih dikuasai oleh PDI Perjuangan dengan angka 22,1%, nomor 2 Gerindra dengan 14,9%, Golkar di peringkat ketiga dengan 9,8%, PKB peringkat 4 dengan 7,8%, PKS 7,2%, Nasdem 6,6%, Demokrat 6,1%, P3 pertama kali dalam survei kita melampaui angka parliamentary threshold di angka 4,1%, PAN di angka 3,8%, hampir menyentuh angka parliamentary threshold, lalu Perindo juga sudah di angka 3,2%, dan sisanya saya pikir masih harus bertarung. Jadi ini jangan dilihat dengan angka seperti ini dan kita bisa memutuskan mana yang lolos atau tidak lolos parlemen. Karena teman-teman harus ingat nanti angka tidak tahu tidak jawab 12,8% itu biasanya nanti akan terkonversi menjadi angka yang terdistribusi secara normal, proporsional, karena dalam pemilu itu tidak ada hitung-hitungan golput. Semuanya hanya dihitung dari suara sah jumlah pemilih yang memilih. Jadi kalau kita lihat di sini, saya sih menduga peluang dari partai-partai dari PDI Perjuangan sampai Perindo, peluangnya ada untuk kesemuanya lolos parliamentary threshold. Trennya kalau kita lihat sama, Sinta, ada yang menarik, yang lain-lain kecenderungannya stabil. Tetapi untuk PDI Perjuangan ada kecenderungan sempat turun pertama kalinya di bawah 20% di bulan April. Kenapa? Sama hipotesanya dengan apa yang kita lihat dari suara Mas Ganjar. Angka ini turun dimungkinkan dari situasi isu Piala Dunia U20 turun ke 18,6%, dan kalau kita lihat sekarang angkanya 22,1%, artinya they are going back to normal, tetapi reboundnya tidak setinggi dari Mas Ganjar Pranowo misalnya.